Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Novera Ramadan dan rekan saya Michael Salim dari kelas 11 IPA 4 akan mempresentasikan tentang aliran kontemporer. Pertama adalah pengertian. Pengertian seni atau aliran kontemporer adalah salah satu cabang seni yang terpengaruh dampak modernisasi. Kontemporer itu artinya kekinian, modern, atau lebih tepatnya adalah sesuatu yang sama dengan kondisi waktu yang sama atau saat ini. Jadi, seni kontemporer adalah seni yang tidak terikat oleh aturan-aturan zaman dulu dan berkembang sesuai zaman sekarang. Kata kontemporer berasal dari kata ko yang berarti bersama dan tempo berarti waktu, sehingga menegaskan bahwa seni kontemporer adalah karya yang secara tematik merefleksikan situasi waktu yang sedang dia lalui. Atau pendapat yang mengatakan bahwa seni rupa kontemporer adalah seni yang melawan tradisi modernisasi barat. Yang berikutnya adalah ciri-ciri aliran kontemporer. Sesuai dengan slide yang tadi, kita dapat mengetahui apakah suatu karya tergolong hasil seni kontemporer atau bukan melalui beberapa ciri. Ciri-ciri seni kontemporer tersebut antara lain, yang pertama tidak terikat aturan atau pakem seni rupa zaman dahulu. Yang kedua, berkembang sesuai zaman. Yang ketiga, tidak ada sekat antara berbagai disiplin seni. Yang keempat adalah meleburnya batas-batas antara seni lukis, seni patung, grafis, omong kosong, anarki, hingga aksi politik. Yang berikutnya adalah memiliki gairah dan nafsu moralistik. Yang kelima ada cenderung diminati media massa, dan yang terakhir adalah sering dijadikan komoditas pewacanaan. Ini adalah keunikan aliran kontemporer. Keunikan gagasan berkarya seni rupa kontemporer adalah selalu menginspirasi dan berkreasi atau menciptakan sesuatu yang baru. Kreativitas seni kontemporer memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah unik. Unik berarti tidak memiliki persamaan dengan karya seni lainnya. Yang kedua adalah individu, yaitu bersifat pribadi atau perseorangan. Yang ketiga adalah universal, yaitu diperuntukkan semua orang atau masyarakat yang luas. Yang keempat ada ekspresif, yaitu ungkapan perasaan atau curahan jiwa. Dan yang terakhir adalah survival, atau berlangsung sepanjang zaman atau abadi. Ini adalah sejarah aliran kontemporer. Dalam seni rupa Indonesia, istilah kontemporer keluar pada sekitar tahun 70-an. Tokoh yang awalnya memakai istilah kontemporer adalah Gregorius Siddhartha. Beliau memakai istilah ini untuk sebuah judul pameran seni patungnya. Dari waktu itu, istilah kontemporer seringkali digunakan dalam karya seni yang berkembang dengan pembaharuan. Tokoh yang memakai istilah kontemporer di antara lain Christo, Sabto Adi Nugroho, Jim Supangkat, Dadang Kristanto, F.X. Harsono, Heri Dono, Edi Hara, Tisna Sanjaya, Agus Suwage, Nindyo, Aramaini, dan masih banyak lagi. Tokoh-tokoh tersebut tergabung dalam gerakan seni rupa baru Indonesia. Dalam macam-macam seni kontemporer. Seni rupa kontemporer bukan saja merujuk pada seni rupa patung, seni lukis yang memakai aliran baru, tetapi juga menggunakan istilah kontemporer sebagai wujud ide atau pembaharuan yang sedang diangkat. Seiring berkembangnya zaman, seni rupa kontemporer juga menyebabkan munculnya beragam jenis baru yang seperti seni lingkungan, seni pertunjukan, seni video, seni arsitektur, dan seni fotografi. Ini adalah teknik aliran kontemporer. Teknik adalah cara yang digunakan untuk mengolah suatu media dalam menciptakan suatu karya. Teknik berkarya seni kontemporer sangat dipengaruhi oleh bahan dan alat yang digunakan membuat karya seni. Teknik berkarya seni rupa kontemporer dapat juga dipengaruhi oleh kreativitas seseorang dalam proses pengerjaan, sehinggalah keunikan teknik berkarya. Pada slide ini ada contoh lukisan aliran kontemporer. Lukisan ini bernama The Dream. Lukisan dengan judul karya The Dream ini merupakan lukisan karya Pablo Picasso. Media yang digunakan adalah kanvas, sedangkan alat yang digunakan yaitu cat minyak, kuas, dan palet. Lukisan ini menggambarkan sosok wanita yang mencari jati diri dan diciptakan sebagai pajangan atau hiasan, sehingga termasuk ke dalam fine art atau karya seni rupa murni. Dari penilaian pribadi, penulis gambar lukisan di samping cukup menarik karena menggunakan warna-warna terang seperti kuning dan oranye dan sedikit warna putih pada background. Yang berikutnya adalah tokoh-tokoh aliran kontemporer. Tokoh-tokoh aliran kontemporer di Indonesia yang mempopulerkannya yaitu ada Sprinka, Jimnyoma Nuarta, Supangkat, dan Eko Nugroho. Dan tokoh dari luar negeri yang mempopulerkan aliran kontemporer ada Frank Auerbach, Ida Appelbrook, dan Richard Artswager.
Eko Nugroho, seniman aliran kontemporer dari Indonesia. Eko Nugroho merupakan sosok yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan seni rupa komputer di Indonesia. Eko Nugroho lahir dan besar di Yogyakarta, sebuah kota kaya tradisi yang membentuk menjadi seniman dengan kemampuan memadukan unsur lokal dan budaya populer. Selain itu, setiap karya yang dihasilkan juga begitu kritis, menyoroti di maksimal sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan sekitar. Karakter karya Eko Nugroho itu sendiri terinspirasi oleh perjalanan kehidupan berkarya dalam dirinya, didominasi oleh street art, graffiti, dan komik. Frank Augustus, seniman aliran kontemporer dari luar negeri. Frank Augustus adalah salah satu seniman internasional termuka saat ini. Reputasi dan seninya pertama kali mendapatkan perhatian publik luas pada tahun 1959 ketika menjadi ulasan seni Inggris X menerbitkan sebuah cerita fitur tentang karyanya. Augustus memiliki pembukaan pertamanya pada tahun 1956 di Galeri Seni Brooks di London. Karyanya terus menarik minat komunitas seni dunia pada awal 1960. Dia tetap menjadi seniman yang bekerja di toko utama hari ini. Reputasi sebagai seniman saat ini sedang berkembang dan perjualan karyanya baru-baru ini telah menghasilkan harga yang sangat tinggi. Dari presentasi aliran seni kontemporer kami, yaitu seni kontemporer hingga kini masih menunjukkan wacana seni arti modernisme yang mengganggukan pluralisme. Namun ironisnya tidak ingin menggunakan jenis atau media seni yang dianggap kaku dan terlalu universal, sehingga seniman memilih menggunakan medium non-konvensional, berorientasi bebas, tidak terikat pada konvensi-konvensi yang baku, mendiakan dikotomi atau mengkotakan, serta lebih berani menyentuh persoalan sosial, ekonomi, dan politik. Persoalan sosial, ekonomi, dan politik ini diwarnai dengan keadaan zaman di mana budaya global banyak memberikan pengaruh yang cepat terhadap perubahan dan perkembangan sosial dan budaya seluruh masyarakat di dunia. Sekian presentasi tentang aliran seni kontemporer yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.